Aplix, tontonannya anak kedokteran. Teman Apets, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah urologi. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Apets mampu mengetahui kasus trauma saluran kemih, kemudian teman Apets mampu mengetahui definisi, manifestasi klinis, pemeriksaan, dan klasifikasi atau derajat keparahan berkaitan dengan ruptur ginjal, ruptur buli, dan ruptur uretra. Nah, topik bahasan kita hari ini ada 3 topik utama, yaitu trauma ginjal, trauma buli, dan juga trauma uretra. Kita mulai dari ruptur ginjal dulu. Ini adalah cedera pada ginjal yang bisa diakibatkan oleh trauma langsung, akibat benturan, atau deselerasi pergerakan ginjal di rongga peritoneum. Gejalanya yang paling khas itu adalah kencing darah atau hematuri. Kemudian di anamnesis biasanya juga ada riwayat trauma pinggang, punggung dada, sebelah bawah, atau trauma tembus abdomen. Biasanya juga disertai dengan fraktur costa, bisa T6-12 atau fraktur processus spinosus vertebra. Dan keadaan umum atau tampaknya shock. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan BNO atau IVP, bisa juga CT scan, bisa juga arteriografi. Nah, derajat ruptur ginjal itu ada 1-5. 1 itu hanya kontusio ginjal atau hematoma perirenal. Sedangkan derajat 2 itu sudah laserasi ginjal, namun hanya terbatas pada korteks. Kalau derajat 3, laserasinya hingga medula ginjal, mungkin terdapat trombosis arteri segmentalis. Derajat 4, laserasi hingga kalises ginjal. Dan derajat 5, avulsi pedikel ginjal, ginjal terbelah atau shattered kidney. Nah, ini ada gambaran dari derajat yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini bisa kita lihat ada gambaran ginjal yang normal. Jadi dia masih utuh. Sedangkan pada grade 1 dia tampak hematoma pada ginjalnya. Pada grade 2 atau derajat 2, dia laserasi sampai korteks saja, masih terbatas di korteks. Sedangkan pada grade 3 itu sudah sampai medula ginjal. Jadi dia udah lebih besar lagi. Sedangkan pada grade 4, laserasinya sudah mengenai kalises ginjal nih, sampai sini nih. Kemudian pada grade 5 atau derajat 5, dia sudah shattered kidney, jadi udah hancur nih, sampai sini nih, udah ada pembuluh darah yang hancur juga, udah berkeping-keping nih ginjalnya. Oke, kita lanjut ke ruptur buli. Ini adalah cedera pada buli yang bisa disebabkan oleh fraktur pelvik. Pada turbuli, litotripsi, partus, atau tindakan operasi daerah buli. Nah, gejalanya itu selain hematuri, bisa juga terjadi nyeri suprasimfisis atau perut bagian bawah, sulit berkemih, dan jejas pada abdomen. Klasifikasi trauma buli itu menjadi 3, yaitu kontusio buli, ini terjadi cedera mukosa tanpa ekstravasasi urin, jadi belum keluar nih. Sedangkan pada ruptur buli ekstraperitoneal, itu terjadi ruptur buli dan ekstravasasi intrabuli kontras, tidak mengisi ruangan intraperitoneal. Sedangkan pada ruptur buli intraperitoneal, dia kontrasnya mengisi ruang intraperitoneal, jadi sudah masuk ke dalam intraperitoneal. Pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan sistografi dengan kontras. Kalau terdapat sisa kontras pada buli, maka dia ekstraperitoneal karena belum masuk. Kalau terdapat sisa kontras di sekitar usus, dia itu intraperitoneal. Tata laksananya pada awal harus dipasang kateter selama 7-10 hari. Kalau dia intraperitoneal, bisa dilakukan laparotomi eksplorasi. Kalau ekstraperitoneal, dilakukan penjahitan buli. Nah, ini maksudnya tadi, pada ekstraperitoneal dan intraperitoneal. Lanjut ke ruptur uretra. Ini adalah peristiwa di mana uretranya robek. Nah, dibagi menjadi ruptur uretra anterior dan juga posterior.
Untuk yang anterior, dia mengenai pars spongiosa dan pars bulbosa. Sedangkan pada posterior, dia mengenai pars membranosa. Pada anterior, itu bisa karena straddle injury atau cedera pada selangkangan. Sedangkan pada posterior, itu bisa disebabkan fraktur pelvis, fraktur ramus, atau simfisis pubis. Komplikasinya bisa terjadi struktur uretra pada ruptur uretra anterior, dan inkontinensia urin dan struktur uretra pada ruptur uretra posterior. Nah, gambaran ruptur uretra itu bisa dibedakan lewat tampakan khasnya. Kalau anterior, dia tampak butterfly hematom. Maksudnya butterfly hematom tuh kayak gini ya, jadi ada seolah-olah sayap kupu-kupunya. Nah, ini khas pada ruptur uretra anterior, jadi ada gambaran butterfly hematom. Sedangkan pada posterior, dia ada yang namanya floating prostat. Jadi prostatnya itu dia floating, karena ada perdarahan nih. Nah, pada anterior dia ada kadang retensi urin. Sedangkan pada posterior dia lebih sering ada retensi. Pada pemeriksaan uretrografi, kalau ada kontusia uretra, dia tidak ada ekstravasasi. Sedangkan jika ada ruptur uretra, ada ekstravasasi kontras pada pars spongiosa atau bulbosa. Perdarahan positif. Kalau posterior, uretrografinya dia ekstravasasi kontras pada pars prostat sampai membranosa, dan tentu saja ada perdarahan juga. Jadi hal yang paling mudah untuk membedakan anterior dan posterior adalah tampakan khas. Butterfly hematom untuk ruptur uretra anterior, sedangkan floating prostat itu untuk yang posterior. Nah, klasifikasi ruptur uretra itu berdasarkan Goldman ada 5. Yang pertama itu uretranya masih intak, namun ada ruptur ligamen puboprostatik dan uretranya tertarik. Kalau klasifikasi yang derajat 2, ruptur uretra membranosanya komplit atau parsial di atas diafragma urogenital. Kalau klasifikasi 3, ruptur uretra membranosa dan juga ruptur diafragma urogenital. Kemudian untuk yang derajat atau grade 4, dia sudah sampai ruptur ureter proksimal hingga leher buli. Ini berpotensi terjadi cedera sphincter uretra internal, sehingga ada inkontinensia urin. Kemudian klasifikasi 5, dia khusus untuk ruptur uretra anterior pada straddle injury. Nah, ini ada perbedaannya ya, lewat dari klasifikasi Goldman. Normalnya itu kayak gini. Nah, ini normal ya. Pada Goldman tipe 1, dia kelainannya di sini. Kemudian tipe 2, dia sudah seperti ini. 3 juga seperti ini. Jadi urinnya sudah ekstravasasi nih. Goldman tipe 4 dan tipe 5. Tata laksana pada ruptur uretra, penanganan awalnya dilakukan sistostomi atau fungsi suprapubik untuk mengatasi retensi urin, pertahankan selama 2 minggu. Lalu, lakukan pemeriksaan uretrografi untuk mengetahui ekstravasasi. Tidak boleh memasang kateter. Apabila timbul struktur uretra, maka dilakukan reparasi uretra atau saknya. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Tuan Tutul, 42 tahun, dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien mengaku terasa ingin BAK namun tidak bisa keluar. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 90/60, heart rate 102 kali per menit, respiration rate 22 kali per menit, dan ditemukan butterfly hematom pada perineum. Status lokalis pasien sebagai berikut. Kemungkinan diagnosis pada pasien ini adalah, jawabannya yaitu C, ruptur uretra anterior. Jelas ya, ini tampakan khasnya butterfly hematomnya positif. Jadi sudah pasti ini yang anterior. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.